keluarga yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kompetensi UKIN. Perkenalkan, nama saya Rahmat Effendi. Saya adalah guru di SLPN Baitul Salam Sluring, Kabupaten Banyuwangi, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2024 bid 2 di LPTK Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor NIM 2455111100084 dengan nomor peserta 355162001417. Pada hari ini Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2024 saya akan melaksanakan praktek uji kompetensi mungkin di SLPN Baitul Salam Sluring, Kabupaten Banyuwangi. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 semester 2 dalam tema menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun dengan subtema ghibah dan tabayun, mohon arahan dan bimbingan dosen penguji untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Berikut adalah video mungkin saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, masya Allah. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari, siapa yang ingin memimpin doa? Hadiahnya, silakan depan. Terus selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, hormat absen terlebih dahulu. Kalian lihat di samping kalian siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semuanya? Alhamdulillah. Jadi untuk kegiatan pada pagi hari ini, siapa yang pada pagi hari ini sudah berbincang-bincang dengan temannya atau bahasa kerennya itu gesah nih kancanya tidak? Tidak ada. Masa tidak ada yang berbincang-bincang dengan temannya pada pagi hari ini? Biasanya apa yang dibicarakan? Membicarakan ya, biasanya kejelekan atau membicarakan kebiasaan ini. Jadi pada pagi hari ini kita membahas materi tentang ghibah dan tabayun ini. Belum lanjut ke materi, kita mau memutarkan sebuah video ini. Jadi nanti bisa kalian telaah, bisa kalian pelajari tentang apa video pada pagi hari ini. Dan janganlah mengunjungkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil ngopi. Mantap. Apalagi sambil lihat 100. Ini kenalin tukang kue. Biar
bersama di bawah pohon besar. Masalah ini dengan damai. Ya, Leo. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran di antara semua tuduhan yang beredar? Saya tidak tahu, tapi saya rasa kita harus mencari tahu sebelum masalah ini semakin membesar. Saya akan berbicara dengan hewan di daerah lain. Saya yakin dia bisa memberikan wawasan yang berharga. Memeriksa semua sumber daya yang tersedia di hutan ini. Di sini untuk membagikan informasi yang kita temukan. Kita telah menemukan akar masalah konflik ini. Sekarang, mari kita temui kedua kelompok dan ajak mereka untuk Ketiganya pergi mencari kelompok hewan yang terlibat dalam konflik. Konflik tersebut dengan damai. Leo, Dito, dan Bono sebagai mediatornya. Kita semua adalah penghuni hutan ini. Saling mendukung adalah kunci kita. Bersatu kita bisa mengatasi segala rintangan. Dengan tabayun, kita dapat memahami satu sama lain dan hidup berdampingan dengan damai. Harmoni adalah tujuan kita. Persatuan kita adalah kekuatan kita. Mari kita jaga hutan ini bersama-sama, karena ini adalah rumah kita. Oke, dari kedua video tersebut, yang pertama, apa yang kalian pelajari dari video pertama tadi? Apa? Tidak boleh menghibah yang pertama. Dan yang kedua? Enggak, yang pertama dulu, yang pertama. Apa? Dari video tersebut kan awalnya kan menghibah. Terus juga diceritakan apa tadi? Balasan bagi orang yang menghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Itu inti dari video yang pertama. Yang kedua, mencari kebenaran atau kalau di pembelajaran ini melaksanakan tabayun. Sebelum kita menyebarkan informasi atau mempercayai informasi, kita harus bertabayun ini. Dan kita ke materi. Yang pertama adalah menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Di dalam Islam, menjaga lisan dan menghindari perkataan yang buruk ini merupakan hal yang sangat penting. Salah satunya adalah menjauhi ghibah dan menjalankan tabayun. Kita akan mempelajari lebih dalam tentang makna atau bahaya ghibah, terus cara untuk menghindari ghibah untuk kepentingan untuk menghindari ghibah dan mengerti pentingnya melakukan tabayun ini. Misalnya adalah definisi ghibah. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan seseorang di belakangnya tanpa izinnya, meskipun apa yang dibicarakan itu benar. Ghibah dapat berupa cacian, hinaan, ada bahkan pengungkapan rahasia ini. Jadi biasanya kalau kita berbicara tentang ghibah, pasti kita semua manusia itu tidak bisa terhindar dari yang namanya ghibah, karena kita setiap saat, setiap bersosialisasi pasti berbicara dengan orang, dan pasti pada intinya kita membicarakan. Dan yang dinamakan ghibah itu adalah membicarakan kebaikan atau keburukan di belakang orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut bisa sakit hati atau pembicaraan tersebut tidak diridhoi oleh Allah atau khususnya ya orang tersebut yang dibicarakan ini. Terus yang selanjutnya adalah larangan ghibah di dalam Islam. Yang pertama adalah hadis Nabi yang artinya Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya
Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ini yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi yang artinya orang hidup ini pasti selalu ingin membicarakan orang lain, artinya ini secara tidak langsung atau langsung, karena biasanya kalau kita mencari-cari kesalahan orang lain itu biasanya kita itu karena memiliki hati iri dengki biasanya ini. Tetapi kalau biasanya orang yang normal itu biasanya ya fleksibel, kalau membicarakan temannya, membicarakan orang lain yang belum tentu kebenarannya itu terjadi, tidak diperkenankan di dalam Al-Quran ini. Dalam ayat yang lain di sini disebutkan surat An-Nur ayat 19 ini juga melarang menggunjing dan menjelek-jelekan orang tanpa alasan yang benar. Dan meskipun di sini disebutkan tanpa ada alasan yang benar, yang namanya menggunjing atau menggibah itu tidak diperkenankan, karena yang namanya merasani, membicarakan kebaikan atau kejelekan orang lain ini pasti efeknya sangat buruk, akan menjadikan jarak antara kita dengan teman kita, saudara kita dan sebagainya ini. Terus dampak negatif ghibah. Yang pertama adalah merusak hubungan. Sudah jelas dari kalau kita mempunyai teman yang baik, teman bahasanya bestie atau soulmate ini kan memiliki teman yang baik itu biasanya kalau teman yang baik itu segala sesuatu yang dialami teman kita ini pasti diceritakan kepada temannya tersebut ini, dan itu bersifat rahasia sebenarnya. Tapi nanti kalau persahabatan tersebut ada gesekan yang sudah tidak harmonis, ini pasti rahasia teman kita akan ya kita tunggal dia diperbolehkan. Makanya ya kita harus selektif dalam mencari berteman, jangan sampai kita itu menceritakan hal-hal yang penting kepada teman kita meskipun ya teman kita itu bisa menjaga ya untuk jaga-jaga gitu. Maksudnya apa? Kalau teman tersebut baik dalam artian meskipun pada waktu dia kecewa kepada kita dia tak bisa mempertahankan juga masalah, tapi nanti kalau teman kita itu tidak bisa menjaga rahasia kita, ini pasti rahasia kita sudah ceritakan dan kita suruh memendam, ini akan keluar kalau teman tersebut kecewa kepada kita ini. Ini dampak negatif tidak boleh. Terus yang selanjutnya adalah menjatuhkan martabat. Dengan ghibah ini pasti juga akan bisa menjatuhkan martabat seseorang. Contohnya apa? Yang menjelek-jelekkan orang tersebut dengan cara memfitnah atau mencari keburukan diceritakan kepada halayak umum yang membuat nama baik seseorang tersebut akan hilang atau jatuh, tidak diperbolehkan. Terus dampak negatif ghibah selanjutnya adalah ghibah termasuk dosa besar. Tadi di video dijelaskan dosa ghibah itu sama dengan memakan dan bangkai orang lain, jadi menyakiti dengan perkataan yang tidak boleh, apalagi kalau menyakiti sampai memakan daging temani, ini kan tidak diperbolehkan, menyakitkan tidak diperbolehkan. Makanya ghibah itu termasuk dosa
perbuatan baik itu akan dibalas dengan kebaikan, begitu pula dengan perbuatan jelek. Ini pasti ada hukum alam. Hukum alam itu apa ya? Kalau orang baik akan dibalas kebaikan pula, kalau orang yang berbuat jelek juga akan dibalas dengan kejelekan tanpa kita sadari itu, biasanya seperti itu ini. Terus yang selanjutnya adalah kewajiban melakukan tabayun. Yang pertama adalah kewajiban tabayun adalah melakukan melakukan tabayun adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Yang pertama ini contohnya kalau kita mendapatkan informasi yang belum jelas dari teman, mungkin bisa dari internet, Facebook dan sebagainya. Ini bagi seorang muslim alangkah baiknya berita tersebut kita bayangkan atau kita mencari kebenaran informasi tersebut sebelum menceritakan kepada teman kita atau menyebarkan ke lewat sosial media dan sebagainya. Ini kewajiban menjaga ini. Terus yang kedua adalah mencegah fitnah dengan kita melakukan tabayun, mencari kebenaran informasi tersebut. Kita bisa menjaga ukhuwah atau mencegah fitnah atau mencegah fitnah kemarin kita menghindari yang namanya perpecahan, permusuhan dan sebagainya. Jadi kalau sebelum kita menyebarkan informasi yang kita dapat, kita harus bertabayun dulu mencari kebenaran informasi tersebut. Terus yang ketiga adalah memperkuat ukhuwah. Dengan adanya tabayun otomatis akan memperkuat ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah persaudaraan kita antara akul muslim. Otomatis kalau kita mau bertabayun, kita kan mau bersilaturahmi kepada saudara kita atau orang-orang yang tidak kita kenal. Dengan tabayun kita menjadi kenal. Jadi karena banyak saudara itu, kalau dalam Islam itu banyak saudara, banyak rezeki, misalnya seperti itu intinya ini. Terus langkah-langkah melakukan tabayun ini mendengarkan informasi yang pertama. Terus yang kedua adalah memeriksa sumber tersebut benar atau tidak. Ini baik secara langsung atau mungkin ya dari saudara-saudara terdekat, tetangga dan sebagainya, mencari sumber informasi yang akurat. Yang ketiga adalah mengkonfirmasi langsung. Jadi kalau kita berani, ya langsung saja benar apa enggak berita yang kita dapat tentang seseorang tersebut ini, benar ora ini. Yang keempat, ini menilai informasi. Ini maksudnya apa? Di sini nilai informasi yang diperoleh dengan objektif dan logika, jangan terburu-buru dalam menyimpulkan ini sebelum ada narasumber atau orang yang bersangkutan itu menjelaskan. Kita tidak boleh berprasangka, tidak boleh berprasangka buruk terhadap seseorang. Terus yang selanjutnya manfaat tabayun. Yang pertama adalah tabayun bisa mencegah fitnah. Yang kedua adalah menjaga ukhuwah. Yang ketiga adalah memperkuat iman. Terus yang keempat adalah meningkatkan kredibilitas. Apa kredibilitas? Itu adalah orang yang dikenal sebagai pribadi yang suka tabayun dan memiliki kredibilitas yang lebih baik di mata orang lain. Maksudnya kredibilitas itu memiliki kebiasaan mencari informasi yang dia dapat atau kebenaran informasi yang dia dapat. Orang moro-moro istiqrani, moro-moro divirali dan sebagainya. Ini belum mengetahui kebenaran informasi tersebut, ini tidak boleh. Terus yang selanjutnya adalah kendala dalam menghindari riba. Biasanya banyak kendala dari kita sebagai makhluk sosial itu
enggan untuk bertabayun. Yang pertama adalah sifat buruk. Sifat buruk seperti iri hati, dengki, suka membanggakan diri. Ini pasti kalau seseorang memiliki sifat tersebut, iri, dengki, pasti dia disuruh untuk mencari kebenaran informasi, dia tidak mau karena dia iri. Kalau dia oke, krono tuyul atau apa jadi minggu apa jadinya duitnya oke, krono ngepet dan sebagainya. Ini biasanya seseorang akan menilai orang yang kaya itu akan berpikiran seperti itu. Makanya kita hindari hal tersebut. Makanya jadi kendala orang susah sekali menghindari ghibah itu karena dia itu memiliki sifat yang buruk. Yang kedua adalah kurang kesadaran. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu ini pasti yaitu untuk melakukan ini tabayun itu tidak mau biasanya karena ya ilmu ini rendah. Terus tidak diimbangi dengan kesadaran bahwasanya dengan kita berkata-kata yang buruk, dengan membicarakan orang itu bisa menyakiti. Ini biasanya kalau orang yang tidak berilmu atau orang yang tidak memiliki kesadaran, dia itu tidak akan menghiraukan. Itu yang penting aku ngomong saeneke, meskipun perkataan tersebut tidak benar, tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Biasanya kalau orang-orang yang sering menggibah ini pasti diawali dengan lingkungan yang tidak sehat. Biasanya orang yang suka membicarakan orang lain itu biasanya ya karena apa? Lingkungannya itu kan tukang rasani gitu. Ini kendala dalam menghindari ghibah. Terus yang terakhir adalah strategi menghindari ghibah. Yang pertama adalah menyadari bahaya. Jadi supaya kita terhindar dari ghibah ini pasti kita sadar diri dulu ini. Apa kok efek dari ghibah tersebut ini? Ini baru kita nanti bisa menghindari ghibah atau melaksanakan tabayun. Yang kedua adalah menjaga lisan. Nih, maksudnya apa menjaga lisan itu? Ya dalam Islam terangkan ada kata mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Otomatis kalau kita memiliki harimau yang bisa menjinakkan atau yang bisa menyuruh itu siapa? Pasti majikan atau orang yang memiliki tersebut. Berarti apa yang kita sendiri. Mulut itu diibaratkan harimau. Berarti sing iso kendalinya adalah diri kita. Atau ada pepatah mengatakan perkataan mulutmu itu lebih tajam dari pisau atau pedang. Itu juga ada dalam kitab banyak yang menerangkan tersebut. Ini maksudnya apa? Ya mulut ini meskipun hanya berupa daging kasarnya ini bisa membunuh tanpa menyentuh. Contohnya apa? Dengan cara yang menggibah, dengan cara memfitnah dan sebagainya. Ini memang tidak diperbolehkan. Ini menjaga lisan, jangan sampai lisan kita itu yaitu dibilang sebagai harimau yang tidak terkendali atau pedang sing sakar PDW ini. Yang ketiga adalah membiasakan tabayun. Yang keempat adalah bersikap positif. Yang kelima adalah mencari ilmu. Yang inti dari manusia ini adalah mencari ilmu ini. Jadi karena dalam Islam itu ya banyak ada yang menerangkan tolabul ilmi yahdi lamadi. Tolabul ilmi walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Lagi mencari ilmu itu dari dia lahir sampai dia itu masuk ke liang lahat. Makanya gunanya ilmu apa? Yang menjaga apa? Yang menjaga khususnya di kehidupan sosial kita supaya terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus mungkin dari materi tersebut ada yang dipertanyakan. Kita lanjut ke LKBD Lembaga
tanyakan. Ya, klik. Ditulis berarti. Ditulis. Ditarik dan di pas nano nanti dapat sosial ini mas. Enggak tulis tak ya kok. Berapa mau gimana? Ada kamu tulis enggak? Yang pendek. Ada yang pendek.
adalah tim dengan kabar bahwa namanya Aisyah sering menulis ujian. Kapan mengisah kebenarannya? Dia langsung menceritakan kabar itu kepada teman-temannya. Hal ini membuat Aisyah merasa percaya dengan temannya. Artinya, hai orang-orang beriman, jauhilah prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu cari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menguji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertahan bahwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, menghindari ghibah. Jauhilah ghibah karena perbuatan ini merupakan dosa besar dan memiliki dampak buruk yang luas. Yang kedua adalah laksanakan tabayun. Selalu tabayun sebelum menyebarkan informasi untuk mencegah fitnah dan menjaga hubungan baik. Yang ketiga adalah bersikap baik, berprasangka baik kepada sesama untuk menjaga lisan dan menghindari perkataan yang buruk. Oke, dari materi pada pagi hari ini ada yang ditanyakan kembali? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya, minta maaf. Akhirul qali, wassalamu